politik. Itu yang saya katakan. Saya berpolitik kan bukan mau dapat jabatan. Saya kan dari awal jelas saya masuk politik untuk menjadi showcase, mempertontonkan bisnis model saya dari seorang pemimpin itu. Lu mau jadi paling tinggi harus melayani paling banyak. Nah, ketika kita mengedukasi rakyat, melayani rakyat harus terjungkal pun, kita selalu percaya kok amanah-amanah. Kita percaya kekuasaan Tuhan yang kasih. Kalau Tuhan memang mengatakan saya tidak jadi pejabat lagi, minimal saya meninggalkan sebuah model, bisnis model nih. Pejabat itu harus apa sih gitu loh. Nah itu ya saya punya niat masuk politik ya itu. Nah ketika orang ngancam saya tidak jadi pejabat lagi ya saya pikir yang penting tujuan saya tercapai dong. Kalau mau jadi kaya saya bisa kerja sama orang. Mungkin nggak sih terjadi pertarungan ulang Anies Baswedan versus Ahok dalam Pilgub DKI 2024? Ahok sendiri namanya sangat percaya diri untuk maju sebagai petarung dalam Pilgub 2024 ini. Ahok menyatakan pertandingan ulang antara dia dengan Anies akan menjadi sebuah pertandingan menarik. Dia bahkan tak khawatir kalau pihak Anies nantinya akan mengangkat isu politik identitas. Kita mungkin bisa berharap bahwa penduduk Jakarta lebih rasional dibandingkan daerah-daerah lainnya. Tapi pengalaman Pilgub DKI 2016-2017 menunjukkan harapan itu tak sepenuhnya berlaku. Akan kembali beredar konten-konten tidak masuk akal seperti jangan mensolati jenazah pendukung Ahok karena pendukung Ahok adalah pengkhianat Islam. Dan itu bisa kembali memecah belah Jakarta atau bahkan Indonesia. Hari demi hari nanti kita bukan saja akan menyaksikan serangan terhadap Ahok, tapi juga serangan terhadap Kristen dan juga serangan terhadap kaum Tionghoa. Kita kalau mau menyelesaikan masalah bangsa ini yang keberagaman ini, bukan diem kabur gitu loh. Ya udah kita mesti tes. Justru sekarang yang terjadi kalau bisa kita mesti lihat dong. Justru kalau bisa rematch sama Pak Anies lebih menarik. Wow. Supaya mengukur sampai di mana bangsa ini setelah naik levelnya untuk menuju Bhinneka Tunggal Ika gitu loh. Jadi Pak Ahok mau rematch lagi dengan Pak Anies? Bukan. Maksud saya itu kalau Anda mengatakan bahwa ini akan takut ribut gitu loh. Kalau takut ribut ya paling cocok ya rematch dong untuk mengukur supaya apel dengan buah apel bandingnya gitu. Cuman mau, udah pede? Bukan soal pede nggak pede, kalau kita pengen demi untuk bangsa ini menilai, kalau bisa ikut menarik menurut saya. Untuk mengukur kan, apakah terjadi lagi demo yang besar atau terjadi lagi pasang tulisan di mana-mana, kan kita itu menarik gitu loh untuk mengukur. Dari 100 tahun merdeka masih persoalan ini diumpetin gitu. Pilpres kemudian turun kelas ke Pilgub dengan waktu yang cukup pendek, itu stigma itu akan lekat loh Mas. Gini soal turun kelas, memang ada yang setara sama Pilpres. Nggak ada. Kembali ke kampus, kalau cara pandangnya begitu, turun kelas. Pak Prabowo dari presiden terpilih menjadi menteri turun kelas. Pak Muhaimin dari Cawapres menjadi ketua PKB turun kelas. Kalau cara pandangnya begitu semua turun kelas. Itu cara pandang yang keliru. Itu menganggap capres adalah posisi. Pilpres itu posisi, bukan. Pilpres itu kompetisi. Dan kompetisi itu ada awalnya ada akhirnya. Bener kan? Kata gue juga apa? Suatu saat pasti akan ada butuhnya lagi. Kemarin sok-sokan ngerendahin Bapak Prabowo dengan menilai 11/100. Kemarin juga bilang bahwa Prabowo itu tidak tahan menjadi oposisi. Sekarang apa? Sekarang minta dukungan. Anies Baswedan menyatakan siap bertemu dengan Prabowo Subianto jelang Pilkada Jakarta 2024. Menurut Anies Baswedan, pertemuan dengan Prabowo Subianto ini guna membangun komunikasi politik jelang Pilkada Jakarta 2024. Kalau saya saran aja ya Bapak Prabowo, jangan dikasih hati lagi. Karena yang satu ini beda, seperti kacang lupa kulitnya. Tidak ada rasa terima kasihnya Pak. Ya, jangan dikasih hati lagi. Kok Ahok membuat Ahok merasa kalau sekarang dikasih jabatan gubernur sudah lebih siap. Kenapa waktu itu bilang saya sudah lebih siap jadi gubernur? Anda pernah nggak kuliah S3 di Makobrimob? Ini jebolan Makobrimob, bos. Itu kok aku serius nanya, jebolan Makobrimob itu menurut Ahok menaikkan harga, bukan justru menurunkan? Saya nggak bicara harga. Kalau harga sebenarnya kekuasaan Tuhan kasih orang miliku. Yang saya maksud, Anda di dalam itu belajar menguasai diri. Karena yang paling penting pun,
penguasaan diri itu melebihi orang yang menaklukkan kota. Jadi kalau kamu jadi jenderal yang hebat, bisa menaklukkan satu kota, itu kalah dengan orang yang bisa menguasai diri. Nah, itu kelemahan saya kasih contoh kan. Kalau dulu dia bilang ini bukan teh air putih, gue ajak lu ribut. Berjam-jam tuh, ngabisin waktu gitu. Kalau sekarang saya cuma sekian. Karena di dalam tuh saya belajar. Dan kemudian? Nah, itu jadi satu, saya bilang kan. Saya jadi belajar banyak di dalam. Banyak orang tanya, kalau dunia bisa diputar balik, kamu mau nggak kalau bisa menghindari? Kan biasa film-film kan gitu kan. Waktu gitu kan. Putar, lalu kita supaya menghindari itu. Anda bisa jadi gubernur, tapi Anda juga tidak masuk ke tahanan. Itu yang saya maksud. Saya bilang, saya pilih tetap sama. Karena? Kenapa? Karena saya akan jauh lebih siap jadi apapun ketika saya bisa menguasai diri saya. Dan apakah memang... Itu yang saya maksudnya. Dan ketika mengatakan itu berarti siap, kalau kita bicara konteks politik hari-hari ini, yang di depan mata kan pilkada serentak. Termasuk juga kesiapan untuk maju ke salah satu pilkada, apakah Jakarta atau apapun. Saya masih tetap politisi ya. Sebagai kader politik, di tugas manapun bisa. Tapi sebagai teman Ibu Mega, saya pasti bilang dong, Bu, saya nggak boleh gitu. Kalau saya berharap sih memang Mas Anies biar gak ikut lah. Ribet itu kalau ada Mas Anies. Nanti kalau kalah teriak-teriak curang ya. Kemudian nanti kalau kalah itu demo berjilid-jilid. Dan jika kalah nanti kemudian menyalahkan KPU, menyalahkan DKPP, menyalahkan Bawaslu ya, menyalahkan Pak Jokowi, menyalahkan Pak Prabowo. Dan ujung-ujungnya demo berjilid-jilid begitu ya. Kita punya rekam jejak Mas Anies di Jakarta itu kelihatan yang penting beda dengan pemerintah pusat. Ketika Mas Anies Baswedan menjadi gubernur DKJ 5 tahun mulai tahun 2017 sampai 2022 itu menunjukkan Mas Anies itu kelihatan balik loh. Yang penting itu beda pendapat dengan pemerintah pusat, dan ini tidak menguntungkan Indonesia, terutama adalah Jakarta. Apalagi kita punya pengalaman di tahun 2017 ketika Mas Anies menggunakan diksi rasis ya, yang mengatakan kemenangan Mas Anies di Jakarta adalah kemenangan pribumi. Dan pernyataan itu ya tentu ditujukan kepada Mas Ahok yang karena ini tidak menguntungkan bangsa dan negara. Siapapun calon presiden, calon wakil presiden, calon gubernur, wakil gubernur, meskipun latar belakangnya memang bukan dari pribumi, jikalau mereka sudah warga negara Indonesia maka kita anggap sebagai anak bangsa. Tetapi pernyataan Mas Anies yang kemudian mengatakan bahwa kemenangan Mas Anies di DKJ adalah kemenangan pribumi, ini seolah-olah Mas Anies mengatakan bahwa Mas Anies pribumi, kemudian Mas Ahok bukan pribumi. Saya contohkan Jawa Barat itu kosong Pak untuk guru pendidikan agama Kristen. Banten sampai hari ini gurunya semua yang agama Kristen itu Pak, semua volunteer tanpa gaji Pak. Satu daerah di Cianjur, daerah Kristen itu anak-anaknya 100%, hampir 90 sampai 100% Kristen, tidak diizinkan guru agama yang beragama Kristen ataupun ASN beragama Kristen untuk mengajar. Jangan sampai gereja itu banyak mengalami persekusi, jangan sampai pendidikan juga begitu Pak. Seperti ada penahanan atau pembatasan di provinsi-provinsi tertentu. Saya kasih contoh Depok itu Pak. Depok sampai hari ini satu formasi pun tidak dimunculkan. Itu orang Batak banyak di sana Pak. Bekasi 1.500 formasi kemarin itu, tidak satu pun orang Kristen Pak, guru agama Kristen Pak. Untuk formasi P3K itu domainnya pemerintah daerah, bukan Kementerian Agama lagi. Jadi untuk pengangkatan untuk formasi ini diajukan oleh BKD provinsi Pak, atau kota ataupun kabupaten. Nah, yang mempersulit BKD? Ya, kita tidak tahu siapa yang mempersulit, tapi yang jelas bahwa tidak dibuka formasinya. Banten itu Pak sampai hari ini Pak, itu hampir semua sekolah yang ada anak-anak Kristennya itu Pak, guru terpaksa dari luar datang volunteer tanpa gaji Pak. Minimal 15 anak dalam satu sekolah harus ada guru agama dengan sesuai dengan agamanya, berarti sudah wajib pemerintah menghadirkan guru. Permendiknas juga demikian, untuk menyampaikan kepada beberapa daerah atau provinsi ini, khususnya Jawa Barat, Banten, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Pekanbaru, dan beberapa daerah lagi, Padang. Dan kami berharap bahwa kehadiran pendidikan di Indonesia itu bagi semua golongan masyarakat, tidak boleh pandang bulu. Saya dari Sampang Madura, demi Allah, saya tumpas itu semua. Seandainya bukan bulan puasa, polisi, saksikan saya orang Madura. Andai bukan bulan puasa, saya sembelih semuanya itu.
itu. Paham Madura? Saya bukannya tidak tahu yang ada di negara ini. Saya paham karena saya rakyat kecil. Di Madura cuma sampah karena saya bertekad berjuang teguh untuk memenangkan Anies Rashid Baswedan tanpa sombong. Dan saya kesini ngongkos sendiri, saudara. Perjalanan 1 malam, 1 hari 1 malam. Ngongkos sendiri, beda dengan yang di sana. Indonesia tanpa Jokowi! Indonesia tanpa Jokowi! Indonesia tanpa Jokowi! Mengapa saya katakan demikian? Seorang Bapak Rias Rasyid, pengamat politik yang santun dan cerdas, sampai mengatakan untuk mendapatkan seorang dengan kepribadian yang tidak tahu malu sedemikian rupa dibutuhkan lebih dari 100 tahun. Bayangkan, dan Indonesia memilikinya. Sifat-sifat Fir'aun itu ada dalam dirinya, yaitu memecah belah dan mempertahankan kekuasaan dengan segala cara. Oleh karena itu, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saya ingin Anda semua kembali ya kuatkan tekad kita bahwa perjuangan ini harus mencapai tujuannya dan konstitusional. Oke? Gagal nyomot saksi, ngundang menteri. Akhirnya menteri bawa data, dijelasin semua. Bengong, kurang puas, ngundang lagi Jokowi. Terus aja biar sampai menang ya kan. Jangan lupa ngundang Joe Biden sama Jinping ya, karena dia ikut ketemuan Pak Prabowo tuh. Undang semua di MK, Jinping sama Joe Biden ya. Habis itu lo undangin semua tuh jin-jin yang ada di laut. Biar lo pada menang. Jin yang ada di langit juga undangin ya. Jangan lupa. Bawa ke MK semua. Gue bilang pindah-pindah ntar perahu lo bocor, nyesel lo. Kalau dikasih jalan itu, tinggal Anies dengan Caimin berani nggak? Jangan kau mau enakan aja, kamu jadi presiden kan ente, ya, wakil presiden ente. Kok kita suruh berkorban? Kita pasti mendukung, tapi nanti di depan dong. Nabi Muhammad tuh nanti di depan, bukan dari belakang meja. Dengan perjuangan dia, kami bisa melawan kezaliman dan ketidakadilan oleh Jokowi Dodo. Maka perjuangan ini kami tidak akan pernah berhenti sampai nyawa dan darah saya pertaruhkan. Saya diberi nilai 11 dari 100. Itu nilai luar biasa. Pertama kali dalam hidup saya terima nilai itu. Dari orang yang saya beri kebaikan. Disampaikan oleh Mas Anies, sebagian besar yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu kebohongan, itu fitnah. Saya lanjut ke Pak Anies dan ini paling banyak bohongnya, ya, paling banyak bohongnya. Ini bengis sekali nih pernyataan, ya, bengis dan jahat. Hanya untuk tujuan menjatuhkan Pak Prabowo, kemudian menggunakan data palsu dan bohong. Dan publik itu sudah mendengarkan pernyataan bohong itu. Dan sebagian publik itu sudah mengkonsumsi pernyataan bohong itu. Dan itu berbahaya. Itu pernyataan bohong yang luar biasa. Terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 juga. Skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Tadi gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan,
benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob air malin. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernahkah Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Untuk minimal deposit, cuma Rp400.000 saja. Kita tidak dikenakan fee sama sekali. Saat ini lagi ada promo spesial. Welcome bonus buat kamu yang register dan deposit. Teman-teman akan dapatkan 100% dari jumlah deposit pertama. Contohnya teman-teman deposit 1 juta, maka akan menjadi 2 juta. Karena welcome bonus 100% dari jumlah depositnya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Di awal video ini saya harus menyampaikan permintaan maaf kepada mereka yang mendukung Ahok. Saya minta maaf kalau saya kembali harus mengingatkan peluang Ahok menang sebagai calon gubernur di Jakarta kecil. Untuk bisa jadi gubernur Jakarta, dia harus ikut pemilihan gubernur terlebih dulu. Dan di proses itu, dia tidak akan menang. Ahok akan kalah kalau dia harus bertarung melawan Anies Baswedan. Kalau saja Ahok maju tapi yang dilawan bukan Anies, melainkan misalnya Heru Budi Hartono misalnya, peluang Ahok masih terbuka. Saya yakin Heru dan pendukungnya tidak akan menggunakan politik identitas. Saya tidak anti Ahok. Saya tahu Ahok adalah calon yang punya banyak keunggulan. Saya tahu kalau Ahok jadi gubernur Jakarta kembali, Jakarta akan bersinar.
Sekarang ini peluang Anies untuk maju sudah terbuka lebar. Kemarin kita baru saja mendengar Partai Nasdem menyatakan dukungan pada Anies. Dengan demikian sudah ada 2 partai besar di Jakarta yang mendukung Anies, Nasdem dan sebelumnya PKS. Kalau yang harus dihadapi adalah Anies dan pendukungnya, segala macam kampanye anti-Kristen, anti-Tionghoa akan kembali berkumandang. Dan menghadapi itu di Jakarta, Ahok hampir pasti tak akan bisa menang. Koalisi gabungan Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Gelora, dan Garuda itu bisa saja melihat tidak ada kandidat lain yang cukup kuat di Jakarta, sehingga akhirnya mereka merasa tak ada salahnya ikut dukung Anies. Jumlah kursi kedua partai itu sudah cukup untuk melewati batas minimal suara untuk mendukung Cagup. Kita mungkin akan segera mendengar dukungan dari partai-partai lain, bahkan bukannya tidak mungkin Koalisi Indonesia Maju akan turut mendukung Anies. Apakah Kaisang Pangarep akan dijadikan sebagai calon wakil gubernur Anies? Ini ditanyakan karena Kaisang kan sudah bikin pertemuan dengan PKS dan Nasdem. Pertemuan dengan Nasdem bahkan berlangsung hanya beberapa jam sebelum Nasdem mengajukan nama Anies. Jadi wajar kalau orang bertanya-tanya apakah mungkin memang Kaisang sedang dijajaki untuk menemani Anies. Ini bukan pilihan yang menyenangkan, tapi tetap pilihan yang masuk di akal. Tapi saya rasa itu tidak akan terjadi. Hubungan PSI dan Anies di masa lalu terlalu gelap rasanya. Jadi kalau sekarang Kaisang tiba-tiba bergandengan dengan Anies, rasanya sih terlalu jauh. Sekarang kita kembali ke Ahok. Peluang Ahok sebenarnya juga relatif rendah. Untuk saat ini dukungan dari PDIP pun belum pasti ada. Kalaupun PDIP jadi memajukan nama Ahok, belum tentu ada partai lain yang mendukung. Dan kalaupun akhirnya ada cukup sekutu untuk mendukung sang mantan gubernur, menurut saya Ahok tetap akan kalah kalau berani dengan percaya diri melawan Anies. Mereka rupanya tidak bisa terima mendengar analisis saya. Banyak sekali yang bicara dengan nada penuh kemarahan. Misalnya saja ada yang menulis, Ade Armando sekarang sudah jauh dari akal sehat, atau akal sehatnya mulai luntur. Bahkan ada juga yang bilang, ini cara Ade konsisten melawan PDIP, partai yang tak disukainya, dan lebih memilih mendukung praktek nepotisme Jokowi dan rela dipimpin anak Jokowi di PSI. Bahkan saya bisa kutip komentar yang agak panjang. Dia bilang, Ade Armando sekarang seperti jadi corong pengusaha yang takut Ahok jadi gubernur lagi karena mereka khawatir akan ada situasi tidak kondusif. Bukankah Anda dahulu yang mengutuk keras perbuatan oknum dan golongan yang menzalimi Ahok? Kenapa sekarang Anda berubah jadi penakut seperti pengusaha-pengusaha itu? Ada juga yang bilang, komentar Ade Armando sangat merusak demokrasi. Yang benar Ahok harus dimajukan PDIP dan bisa menang. Atau yang ini, kali ini narasi Bung Ade Armando tidak waras. Karena tidak punya harapan sebagai manusia waras, seharusnya Bung Ade Armando mengatakan bahwa seorang pemimpin harus kita lihat kemampuan bukan identitas. Bahkan ada yang lebih kasar misalnya, Ade Armando salah makan obat. Atau sejak masuk PSI akal sehatnya Bung Ade jadi luntur. Mereka marah kenapa saya merendahkan semangat untuk memajukan nama Ahok. Mereka marah karena sakit hati mendengar ucapan saya bahwa bintang yang mereka cintai saya katakan tidak mungkin menang. Kita bisa saja mencintai seorang Ahok, tapi kita harus secara jujur melihat Ahok punya begitu banyak faktor yang akan menjatuhkan dia ketika bertarung nanti. Saya bisa memahami rasa sakit hati itu. Saya harus katakan, saya sendiri nggak suka kalau Anies menang. Saya akan sangat bahagia kalau Ahok menang. Tapi kita kan tidak bisa hidup berdasarkan mimpi. Kita harus objektif melihat realita. Kenyataan tidak akan terwujud hanya karena kita katakan itu akan terwujud. Mereka yang mengomentari saya harus menunjukkan mengapa peluang Ahok saat ini menurut mereka lebih baik dari tahun 2017. Saya sendiri sudah berargumen bahwa menurut perhitungan saya peluang Ahok lebih buruk dari 7 tahun yang lalu. Banyak juga dari mereka yang mendukung Ahok pada 2017 adalah mereka yang mendukung partai-partai yang berseberangan dengan PDIP. Jadi kondisinya lebih sulit bagi Ahok untuk bisa mengalahkan Anies saat ini. Dan yang memperburuk peluang Ahok adalah sekarang dia sudah menjadi kader dan dijagokan PDIP. PDIP adalah partai yang tidak memiliki reputasi harum saat ini.
Pada 2024 ini, PDIP kehilangan 10 kursi di DPRD Jakarta. Kita tentu sadar yang mengalahkan Ahok ketika itu adalah fakta bahwa dia itu Kristen Tionghoa dan dia dituduh menista Islam. Saat ini saya yakin kalau fakta itu didaur ulang, mayoritas warga Jakarta akan mengamininya. Ini bukan soal saya penakut atau pemberani, karena apa juga yang harus saya takutkan untuk bicara soal peluang Ahok. Ini bukan soal saya tidak suka dengan PDIP, walau saya memang tidak suka dengan PDIP. Ini bukan soal saya jadi corong pengusaha, karena pengusaha mana pula yang bayar saya untuk bikin video di Cokro. Tapi kalau akal sehat saya yang dipertanyakan, saya akan balik bertanya, di bagian mana dari argumen saya di mana saya kehilangan akal sehat? Para pengkritik saya yang adalah pendukung Ahok harus jujur menilai kondisi-kondisi tersebut. Kalau tidak ada gunanya mereka bersemangat mendukung Ahok, padahal sejak awal kita tahu bahwa Ahok hampir pasti kalah. Memang ada satu peluang lagi yang mungkin membuat Ahok maju. Peluang itu adalah dukungan dari Kim. Kalau Kim bersepakat ikut mendukung Ahok yang diajukan PDIP, masih terbuka perang yang lebih berimbang. Kalau Jokowi menyatakan secara terbuka mendukung Ahok, peluang Ahok akan membesar. Tapi kembali, saya tidak yakin Kim dan Jokowi akan mengambil risiko itu. Relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas pengusung khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengasong khilafah itu. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti, dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasong khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini, tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan